Kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Kuartil merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antar. Jenis-jenis kuartil yaitu 1. Kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas atau Q3. Jika suatu data dilambangkan dengan garis lurus, letak kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya ialah sebagai berikut. Sebagai contoh, angkanya yaitu 6, 8, 4, 3, 6, 2, dan 9. Jika data diurutkan maka menjadi 2, 3, 4, 6, 6, 8, 9. Maka Q1 adalah angka 2, 3, dan 4, Q2 6, Q3 6, 8, 9. Rumus kuartil dibagi menjadi 3 yaitu data tunggal untuk jumlah data ganjil dan data genap dan data kelompok. Rumus kuartil data tunggal kuartil untuk jumlah data ganjil. Kuartil bawah Q1 menggunakan rumus Q1 sama dengan X kali 1/4 buka kurung N plus 1 tutup kurung, dan untuk kuartil tengah Q2 atau median menggunakan rumus Q2 sama dengan X kali 2/4 buka kurung N plus 1 tutup kurung, dan kuartil atas Q3 menggunakan rumus Q3 sama dengan X kali 1/4 buka kurung N plus 1 tutup kurung. Kuartil untuk jumlah data genap dapat menggunakan langkah-langkah yaitu 1. Urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. 2. Tentukan Q2 atau median. 3. Tentukan Q1 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi 2 bagian yang sama besar. 4. Tentukan Q3 dengan cara membagi data di atas Q2 menjadi 2 bagian sama besar. Rumus kuartil data kelompok adalah Q1 sama dengan TB ditambah buka kurung 1/4 N dikurangi FK per FI tutup kurung dikalikan P. I sama dengan 1 untuk kuartil bawah, I sama dengan 2 untuk kuartil tengah, I sama dengan 3 untuk kuartil atas, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI adalah frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas interval. Untuk contoh soal, perhatikan berikut ini. Nomor 1, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Untuk langkah pertamanya, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita menggunakan rumus Q1 sama dengan 1/4 buka kurung N plus 1 tutup kurung. N-nya kita ganti angka 7 jadi 8, 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Untuk Q2 sama dengan 1/2 buka kurung N plus 1 tutup kurung, N-nya kita ganti 7 jadi 8, 1/2 dikali 8 sama dengan 4. Untuk Q3, 3/4 buka kurung N plus 1 tutup kurung, N-nya kita ganti 7 jadi 8, 3/4 dikali 8 sama dengan 6. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti pada tabel di bawah ini. Dapat kita lihat tabelnya, lalu kita menggunakan rumus Q2 sama dengan 1/2 buka kurung N plus 1 tutup kurung. N-nya kita ganti angka 20 sehingga 1/2 dikali 21 sama dengan 10,5. 10,5 ini nanti kita jadikan patokan untuk menentukan TB-nya. Kita lanjutkan rumusnya. Q2 sama dengan TB ditambah buka kurung 2/4 dikurangi FK per FI tutup kurung dikalikan P. TB-nya 13,5 ditambah buka kurung 2/4 dikali 20 min 6/6 tutup kurung dikalikan 3. 10 kurangi 6/6 dikalikan 3 sama dengan 2 sehingga 13,5 ditambah 2 sama dengan 15,5. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Apa itu desil? Desil atau disingkat dengan DS adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama.
setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Cara mencari desil hampir sama dengan mencari nilai kuartil. Bedanya hanya pada pembagiannya saja. Kalau kuartil data dibagi 4 bagian yang sama, sedangkan desil data dibagi 10 bagian yang sama. Harga-harga desil ada 9 bagian, yaitu DS1 sampai DS9. Yang selanjutnya itu rumus desil. Rumus desil ada 2, yaitu yang pertama desil data tunggal, yang kedua desil data kelompok. Yang pertama desil data tunggal mempunyai cara, yaitu DI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10, dengan keterangan DI sama dengan desil ke I dan N adalah banyaknya data. Yang kedua itu desil data berkelompok. Mempunyai cara yaitu DI sama dengan TB ditambah P buka kurung I dikali N per 10 dikurangi F besar per F kecil tutup kurung. Dengan keterangan DI adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama contoh soal desil data tunggal, yaitu nilai pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 75, 65, 70, 65. Maka tentukanlah nilai desil di 6. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang selanjutnya, kita masukkan data tersebut ke caranya, yaitu DI sama dengan I, buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10. D6 sama dengan 6 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 10. D6 sama dengan 6 buka kurung 11 tutup kurung per 10. D6 sama dengan 66 per 10. D6 sama dengan 6,6. Itu D6 sama dengan data ke-6 ditambah 0,6 buka kurung data ke-7 dikurangi data ke-6 tutup kurung. D6 sama dengan 75 ditambah 0,6 buka kurung 80 dikurangi 75 tutup kurung. D6 sama dengan 75 ditambah 3. D6 sama dengan 78. Jadi, ditemukan hasil D6 yaitu 78. Yang selanjutnya yaitu contoh soal desil data berkelompok. Yaitu tentukanlah nilai D6 dari data berikut. Datanya sebagai berikut, yaitu data sama dengan 11 sampai 13 mempunyai F sama dengan 5. Data 14 sampai 16 F-nya 6. Data 17 sampai 19 F-nya 3, data 20 sampai 22 F-nya 5, data 23 sampai 25 F-nya 7, data 26 sampai 28 F-nya 4. Dengan DI sama dengan I per 10 dikali N sama dengan 6 per 10 dikali 30 sama dengan 18. Cara menjawabnya yaitu kita mencari FK-nya. Jadi diperoleh data 11 sampai 13 F-nya 5 dan FK-nya 5. Data 14 sampai 16 mempunyai F6 dan FK-nya 11. Data 17 sampai 19 F-nya 3, FK-nya 14. Data 20 sampai 22 F-nya 5, FK-nya 19. Data 23 sampai 25 F-nya 7 dan FK-nya 26. Data 26 sampai 28 F-nya 4 dan FK-nya 30. Jadi kita masukkan ke rumusnya. D6 sama dengan TB ditambah P buka kurung 6N per 10 dikurangi F besar per F kecil tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 3 buka kurung 18 dikurangi 14 per 5 tutup kurung sama dengan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi diperoleh D6-nya yaitu 21,9. Materi selanjutnya yaitu persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah istilah dalam statistika untuk membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi, terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil biasanya dilambangkan dengan huruf P. Perbedaan desil dan persentil. Perbedaannya adalah desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Selanjutnya, rumus persentil. Rumus persentil dibagi menjadi dua, yaitu rumus persentil data tunggal dan juga rumus persentil data kelompok. Rumus persentil data tunggal. Persentil
ke I sama dengan I dikali dalam kurung banyak data ditambah 1, kemudian dibagi dengan 100, di mana I merupakan bilangan asli kurang dari 100. Selanjutnya, rumus persentil data kelompok. Persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah buka kurung I dibagi 100 kali banyak data dikurangi oleh frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, kemudian dibagi frekuensi kelas persentil tutup kurung dikali panjang kelas persentil, di mana I merupakan bilangan asli kurang dari 100. Diketahui sebuah deret angka 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4. Tentukan persentil ke 45. Kita peroleh urutan data 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Untuk mengetahui letak persentil ke-45, kita masukkan, maka persentil ke-45 adalah 45 dalam kurung 10 tambah 1 per 100, yakni nilainya 40,95. Sehingga kita ketahui nilai persentil ke-45 berada pada data ke-4,95. Maka untuk mencari nilainya, kita gunakan persentil 45 sama dengan X ke-4 ditambah lebihnya 0,95 dikali X5 min X4, sehingga kita dapatkan nilai persentil ke-45 yaitu 4,95. Diketahui data kelompok seperti tabel yang ada. Tentukan persentil ke-25. Pertama, kita cari letak persentil ke-25 dengan cara 25 per 100 dikali 40, hasilnya adalah 10. Maka persentil ke-25 terletak pada data ke-10 dan berada pada kelas ketiga, yaitu pada interval 51 sampai 55, sehingga diperoleh rumus untuk mencari nilai dari persentil ke-25 adalah, maka kita ketahui tepi bawah kelas persentil ada 50,5 dikali 25 per 100 kali 40 per 9 dibagi 16 dikali 5. Maka hasilnya nilai persentil ke-25 adalah 50,5 ditambah 1 per 16 kali 5. Maka nilai dari persentil ke-25 adalah 50,5 ditambah 0,31. Persentil ke-25 memiliki nilai 50,81. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu persentil dan juga bagaimana menghitung persentil. Kali ini, kita akan berikan contoh penerapan persentil dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya contohnya? Baik, yang pertama, ketika ujian kita dapat membandingkan kinerja kita. Misalnya, seorang siswa dapat memperoleh skor 90% pada suatu ujian. Kedengarannya cukup mengesankan bukan? Namun, menjadi kurang begitu mengesankan jika skor 90% sesuai dengan persentil ke-20. Yang berarti, hanya 20% anggota kelas yang memperoleh skor 90% atau lebih rendah. Contoh yang kedua, yaitu grafik pertumbuhan anak-anak. Selain memberikan pengukuran tinggi atau berat fisik, dokter anak biasanya menyatakan informasi ini dalam bentuk skor persentil. Persentil digunakan untuk membandingkan tinggi atau berat seorang anak dengan anak lain pada usia yang sama. Hal ini memungkinkan adanya alat perbandingan yang efektif sehingga orang tua dapat mengetahui apakah pertumbuhan anak mereka khas atau tidak.